Melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Dari Matius pasal 11 ayat 28-30. Saya akan berbagi tentang berkat yang dijanjikan Tuhan bagi pekerjanya. Beberapa tahun lalu, ketika pergi ke New York, saya pernah menonton pentas musikal di Broadway. Saat itu ada satu pemuda yang menjadi pemandu saya. Biasanya dalam pentas musikal, setelah satu babak berakhir, di tengahnya ada waktu jeda sejenak kan? Setelah jeda selama 20 menit, babak kedua pun dimulai. Setelah babak pertama berakhir, ada suara yang mengumumkan tentang waktu jeda. Pemandu saya itu adalah orang New York. Dia tinggal di sana dan dia berkata demikian, "Pak Pendeta, pertunjukan apa ini berhenti di tengah? Ayo kita pergi," sambil beranjak keluar. Loh, dia mengajak pulang? Maksudnya apa? Saya keluar mengikutinya dari belakang. Orang-orang yang lain keluar juga, tetapi mereka semua malah minum teh di lobi. Si pemandu itu berbalik dan bertanya lagi, "Pak Pendeta, kenapa orang-orang ini tidak pergi ya?" Sambil terus berjalan ke pintu keluar, seseorang yang berdiri di pintu masuk berkata, "Nanti kalau mau masuk lagi, harus menunjukkan tiket." Tapi dia tidak mendengarnya. Dan kami pun keluar. Apakah saya harus bilang masih ada babak kedua? Atau apakah saya ikut keluar saja supaya dia tidak malu? Saya sedikit bergumul. Sejujurnya pertunjukannya kurang menarik. Jadi saya tidak berkata apa-apa, mengikutinya keluar, dan sama-sama naik taksi pulang ke hotel. Setelah beberapa saat dia berkata, "Pak Pendeta, harusnya tadi Anda berkata kalau masih ada babak kedua." Saya mendengar itu. Tetapi saudara sekalian, walau pertunjukannya ada 2 babak, tapi kami tidak begitu menyesal karena tidak menonton babak kedua. Karena penasaran dengan lanjutan kisahnya, bagaimana kalau kita kembali? Tidak ada keinginan seperti itu. Mungkin kalau menarik, saya tidak akan seperti itu. Walau hanya dilihat babak pertamanya dan tidak melihat babak kedua, tidak ada masalah. Tetapi dalam kehidupan kita orang Kristen, kalau ada 2 tahap, maka keduanya harus dilewati. Kalau hanya menjalani babak pertama dan tidak mampu menjalani babak kedua, saudara, ini berarti orang Kristen yang gagal. Dan kita harus bertanya sekali lagi, apakah dia benar-benar orang Kristen? Pada pertemuan lalu, saya sudah membagikan tentang firman ini. Kalau dilihat dalam Matius pasal 11 ayat 28, jelas dikatakan bahwa ada 2 tahap dalam kehidupan orang Kristen. Yaitu jeda. Ada 2 jeda yang disebutkan di sana. Jeda yang pertama adalah, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jeda yang pertama, yang kita peroleh setelah memberikan seluruh beban kita kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tahap pertama kehidupan orang Kristen, babak pertama. Seperti inilah semua orang memulai kehidupan sebagai orang Kristen. Yesus memikul beban kita, dan kita mendapatkan jeda serta kelegaan. Inilah yang dinamakan kehidupan babak pertama. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Allah kita memberitahu jeda yang kedua. Dalam ayat 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini Tuhan berfirman tentang jeda yang kedua. Saudara sekalian, jeda kedua yang diperoleh di sini adalah tahap kedua kehidupan. Bisa dikatakan babak kedua kehidupan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang menyatakan sendiri bahwa dirinya adalah orang Kristen, dan banyak sekali yang tinggal dalam keyakinan bahwa Yesus memikul bebannya dan memberikan anugerah salib, sehingga dirinya mendapatkan kelegaan dan kedamaian. Sesungguhnya Tuhan menginginkan kita naik ke tahap berikutnya. Bukankah setelah itu Tuhan berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati"? Saudara sekalian, inilah yang dikatakan sebagai pekerja, memikul beban orang lain. Suami memikul beban istri. Istri memikul beban suami. Orang tua memikul beban anak-anak yang masih kecil. Dan ketika orang tua lanjut usia, anak-anak yang memikul beban orang tuanya. Begitu pula di tempat kerja dan di komunitas gereja. Karena itu, ketika kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan dan maju hingga ke posisi untuk mendapatkan jeda yang kedua ini, berarti sebagai pekerja Allah kita bisa menjalani kehidupan tahap kedua. Sebenarnya Alkitab menceritakan tentang babak kehidupan yang ketiga, tapi kita tidak bisa mengalaminya di dunia ini.
Ketika kita melewati kematian jasmani dan masuk ke kerajaan Allah, kita akan bertemu dengan babak ketiga kehidupan. Saya tidak mengatakan bahwa urutan kematian berdasarkan usia, tapi banyak dari kita menganggap bahwa orang yang sudah lanjut usialah yang dekat dengan kematian. Jadi saudara coba pikirkan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Mereka yang sudah lanjut usia mungkin akan menjawabnya dengan lebih serius. Saudara sekalian, apa yang Anda pikirkan apabila kematian sudah dekat menghampiri Anda? Ketakutan kan yang pertama kali muncul? Seandainya bisa, kita pasti ingin mengatasi ketakutan kita, melepaskan tubuh fana kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal yang telah dipersiapkan Allah, sembari berpikir seperti ini. Kira-kira bagaimana Tuhan mempersiapkan babak ketiga kehidupan, kerajaan yang kekal itu ya? Dengan adanya harapan dan iman yang seperti itu, semoga kita semua mendapatkan berkat untuk bisa menyingkirkan ketakutan menjadi tua, ketakutan atas penyakit, dan pemikiran saya takut bertambah tua lalu mati. Saya berharap agar kita semua bisa melakukan hal ini sejak kita masih muda. Saudara sekalian, kematian bukanlah hal yang harus ditakuti. Kematian hanyalah pintu gerbang menuju dunia yang baru. Dan kita tidak akan bisa lagi membayangkan apa yang sedang terjadi di balik sana. Sekeras apapun kita membayangkan, kita tidak akan bisa membayangkan semua hal dahsyat yang dipersiapkan bagi kita di sana. Bukankah ada yang bilang, saat kita bicara tentang sorga, tentang kerajaan kekal, kita akan kaget 3 kali. Yang pertama, dia juga ada di sorga, lalu kaget. Terkejut karena banyak orang yang tidak kita sangka ada di sana. Yang kedua, orang itu kenapa tidak ada? Lalu kaget. Kalau para pendeta berkumpul, kadang berkelakar demikian. Jemaat diajak untuk taat dalam kehidupan rohani supaya tidak kaget nantinya. Lalu jemaat pun masuk ke kerajaan kekal, tapi pendeta gembalanya malah tidak ada. Bagaimana ini? Maksudnya adalah hal itu bisa saja terjadi. Lalu yang ketiga, terkejut karena tempatnya sangat bagus. Pasti begitu. Saudara, sehebat apapun kita membayangkan sorga, di hadapan kita kelak akan terhampar sebuah dunia yang sangat indah dan menakjubkan, dan sangat berbeda dari bayangan kita selama ini. Saudara, semakin kita membayangkan hal ini, bukankah rasa takut akan kematian sedikit hilang? Tetapi ini bukan tema kita hari ini. Di antara ketiga babak kehidupan, kita bicara yang kedua. Saat kita melayani, Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Inilah berkat penting yang dijanjikan bagi pekerja Allah. Saudara sekalian, kita tidak asing dengan perkataan mendapat sukacita sembari melayani. Semua orang tahu, bahkan mereka yang bukan orang Kristen pun tahu. Tahu dari mana? Kalau kita memikirkan tentang melahirkan dan membesarkan anak, kita akan mengerti. Meskipun akhir-akhir ini kadang kita mendengar berita menyedihkan akibat perbuatan dari orang tua yang buruk. Mayoritas orang tua, mengandungnya saja sudah susah. Apalagi setelah lahir, lebih susah. Mungkin lebih baik ketika masih bayi dan hanya bisa berbaring. Saat anak mulai merangkak, rasanya lebih susah. Saudara, kalau kita pikirkan bagaimana punya anak, mulai dari kehamilan selama 9-10 bulan, kesakitan luar biasa saat melahirkan, setelah itu pun selalu diselimuti kekhawatiran saat merawat anak. Ada masalah tidak ya? Ini bukanlah perjuangan biasa. Tetapi mengapa kita masih ingin memiliki anak? Alasan orang tua melakukannya adalah karena ada sukacita yang lebih besar di balik kesulitan itu. Meskipun anak-anak kita tidak lebih pandai, tidak lebih pintar mencari uang daripada anak lain, tetapi keberadaan anak-anak itu sendiri sudah memberikan sukacita besar kepada orang tua. Semua ini kita alami dan jalani saat ini. Tetapi yang diminta Tuhan dari orang percaya adalah, meski itu anak kita tidak menjadi pekerja bagi mereka karena mereka sedara dengan kita. Tapi karena sukacita yang lebih besar saat ini ada di hadapan kita. Ketika kita melayani dengan keyakinan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita, maka kita tidak sekedar merasakan sukacita sebagai orang tua, tetapi ada kelegaan dan sukacita yang lebih besar dari Tuhan. Saudara, kita harus selalu berharap akan sukacita yang Tuhan janjikan ini. Apabila tidak ada sukacita saat melayani, berarti ada masalah. Baik itu melayani keluarga, pekerjaan, gereja, atau di mana saja.
Kalau tidak ada sukacita dalam melayani, maka artinya saudara sudah mulai terkena penyakit. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya teringat, dulu ada penatua gereja sebelah yang bercerita seperti ini kepada saya. Ketika itu dia berusia 60 tahunan, menjadi penatua sejak muda, dan selama hampir 30 tahun sudah melayani gereja dengan setia, tidak pernah keluar dari jalur, benar-benar seseorang yang mulia. Wajahnya penuh dengan kesetiaan. Tetapi pada hari itu, dia bertanya kepada saya. Tadi saat khotbah Pak Pendeta berkata bahwa sebagai orang Kristen, saat kita melayani, dalam pelayanan itu ada sukacita yang Tuhan janjikan. Tapi sampai saat ini saya sebagai kepala keluarga, bersosialisasi, dan sebagai seorang penatua pun sudah melayani puluhan tahun, tapi saya melakukannya sebagai kewajiban. Karena merupakan kewajiban. Jadi tidak masalah apakah saya bersukacita karenanya atau tidak. Dan kalau memikirkan sukacita, sepertinya saya kurang beriman. Saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Walaupun kurang menyenangkan, tapi selama ini saya sudah hidup seperti ini. Tapi setelah mendengarkan khotbah Pak Pendeta, saya jadi bertanya-tanya apakah selama ini saya menjalani kehidupan yang salah. Karena itulah saya bertanya, ada sesuatu yang kurang di sini. Saudara, sangat membosankan sekali kalau kita bekerja karena kewajiban belaka. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang seperti itu kepada kita. Kalau kita melakukan tugas sebagai suami karena kewajiban, bayangkan betapa membosankannya itu. Saya berperan sebagai ayah karena tanggung jawab. Bukan, masih kurang. Di situ ada sukacita. Kiranya sukacita ini tidak dilewatkan. Bukan hanya mencari di gereja. Semoga Anda semua mendapatkan berkat Tuhan untuk menikmati janji Tuhan tentang kelegaan dan sukacita ini, baik di gereja, bahkan pekerjaan, khususnya di dalam keluarga. Meskipun kita mulai dengan tema berkat dari Tuhan bagi pekerja Allah, tetapi ketika selesai selangkah lebih maju, dikatakan bahwa kita hidup sebagai pekerja Allah, sebagai orang yang memikul kuk, kita akan menikmati istirahat dan sukacita yang diberikan Tuhan. Saudara, menurut Anda, mudah atau sulitkah hidup sebagai pekerja Allah seperti itu? Walau saya tidak sedang berhadapan langsung, tapi saya bisa menebak jawaban Anda semua. Mungkin tidak ada orang yang menjawab mudah. Sebagai orang Kristen, hidup melayani sebagai suami istri, melayani anak-anak, berbakti pada orang tua, melayani orang lain di tempat kerja, di gereja, tidak mudah untuk mendapatkan sukacita di sana. Tapi saudara, apa yang difirmankan dalam Alkitab? Di dalam Matius pasal 11, ayat 30, dikatakan, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara harus mengingat dengan baik. Tuhan telah berfirman, Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata demikian mengenai kuk yang diberikan kepada kita. Meskipun kita yang memutuskan dengan siapa kita hidup sebagai suami istri. Tapi itu adalah pemberian Tuhan. Begitu pula dengan pekerjaan kita. Tetapi Tuhan berkata, bahwa kuk yang kuberikan itu ringan. Katanya mudah, tetapi setelah menjalaninya, susah. Saudara, bagaimana sebaiknya kita? Pertama, mulailah membuat keputusan baru. Tuhan berkata bahwa itu mudah. Tetapi setelah kita jalani, ternyata tidak mudah. Lalu apakah saudara memilih hal yang sulit? Atau memilih hal yang mudah? Dengan kata lain, apakah saudara memilih berdasarkan pengalaman sendiri? Ataukah memilih janji Tuhan? Sudah membuat pilihan? Hati saudara sudah memutuskan? Maka saya akan bertanya sekali lagi. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, mudah atau sulitkah hidup sebagai anak-anak Allah? Mudah. Itu jawaban Anda, bukan? Benar, itu mudah. Kenapa? Karena Tuhan telah berfirman seperti itu. Ya, kita sudah benar. Kalau kita menjawab dengan iman. Benar, itu mudah. Tetapi ada masalahnya. Meskipun kita sudah menjawab mudah, ketika masuk dalam keluarga, masuk dalam dunia kerja, kita bertemu dengan hal-hal yang sulit. Lalu bagaimana?
Saudara, firman Tuhan dalam Matius, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ini adalah janji bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita bisa menjadi mudah dan ringan. Kita harus selalu mengingat hal itu. Saudara, bagaimana cara supaya menjadi mudah? Kita bisa menemukan jawabnya dari firman hari ini. Coba cari dalam ayat 29. Tuhan berfirman demikian. Pada ayat 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagaimana supaya kita bisa mendapat sukacita dan pekerjaan kita menjadi mudah? Ada satu kata dalam ayat tadi yang menunjukkan caranya. Apa itu? Kata belajarlah. Jika kita belajar, akan menjadi mudah. Jika tidak belajar, akan tetap sulit. Tidakkah seperti itu dalam kehidupan kita? Setelah kita menjadi umat kerajaan Allah sekalipun, kita menjadi pekerja Allah dan mendapatkan kelegaan. Ini juga termasuk belajar. Setelah itu, yang penting adalah apa yang harus kita pelajari. Mari kita lihat dalam ayat 29. Siapa yang harus kita pelajari? Yesuslah yang harus kita pelajari. Bukankah kataku di sini mengacu kepada Tuhan Yesus? Belajar tentang Tuhan Yesus. Tentu saja kita belajar dari kakak rohani yang menyerupai Yesus Kristus. Dari mereka yang menjadi teladan. Tetapi sebenarnya dibandingkan mereka, kita belajar tentang Tuhan yang ada di dalam diri mereka, tentang Yesus Kristus, tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Kalau kita belajar tentang Yesus Kristus, saudara, kita bisa menikmati segala hal yang disediakan oleh Tuhan. Bagaimana caranya mempelajari Tuhan Yesus? Saya teringat seseorang yang baru percaya berkata kepada saya demikian. "Pak Pendeta, Anda menyuruh saya supaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya bisa mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus, tetapi suruhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sangat membebani saya." Saya bertanya, apa maksud dari perkataan itu? Tuhan Yesus yang terpuji, Tuhan Yesus yang hebat. Saya senang bisa mengasihi dan menghormatinya. Tapi Pak Pendeta menyuruh saya untuk menjadi serupa dengannya. Seperti yang Bapak tahu, Tuhan Yesus mati di usia 33 tahun. Bahkan dia tidak pernah menikah. Kematiannya pun sangat tragis. Kalau saya harus menjadi seperti itu cukup berat. Pertanyaannya itu selalu terngiang dalam hati saya. Ketika kita belajar tentang Tuhan Yesus, apakah kita belajar untuk mati di usia 33 tahun seperti dirinya? Tentu saja tidak demikian. Saudara sekalian, perhatikan ini. Apa yang dipelajari dari Tuhan Yesus? Belajar tentang hatinya. Kita bukan belajar keahlian tukang kayu dari Tuhan Yesus. Kita belajar mengenai hati Tuhan Yesus. Khususnya pada hari ini, kita melihat dua contoh dari ayat 29, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saudara sekalian, kalau kita sedikit saja semakin menyerupai kelemah lembutan Yesus Kristus, sedikit saja belajar lagi tentang kerendahan hatinya, kita bisa menjadi pekerja yang baik. Tetapi bukan berarti kita hanya belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Ini hanya dua contoh saja, masih banyak hal penting yang lain. Kita juga harus belajar kasih Yesus, penguasaan diri Yesus, hikmat Yesus, dan masih banyak lainnya. Khususnya dua hal yang saat ini saya tekankan. Coba pikirkan, apa yang menjadi masalah dalam hubungan suami istri? Apabila bisa belajar untuk lebih lemah lembut satu sama lain, begitu pula dalam hubungan dengan rekan kerja. Kalau setiap hari kita belajar lemah lembut, rendah hati seperti Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi pekerja yang baik. Apabila bisa lebih merendahkan diri dan meninggikan orang lain, pasti bisa menjadi pekerja yang baik. Saudara sekalian, meskipun Tuhan Yesus mengatakan ini mudah, tetapi ketika kita menjalaninya memang terasa sulit. Tetapi ingatlah akan satu hal ini. Saya pernah melihat seorang ahli linguistik yang mengatakan bahasa yang ada di dunia ini jumlahnya tidak terhitung. Di antaranya ada ribuan bahasa utama. Dan menurut ahli linguistik itu, bahasa yang paling sulit untuk dipelajari oleh orang asing adalah bahasa Arab. Menurutnya bahasa Arab dipergunakan oleh 23 negara di Timur Tengah ini. Adalah bahasa yang paling sulit dipelajari oleh orang asing. Dan menurutnya, bahasa kedua yang sulit dipelajari adalah bahasa Korea.
Saya tidak tahu apakah semua ahli linguistik setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Beliau juga berkata demikian. Ada banyak kesulitan yang ditemui oleh orang asing ketika belajar bahasa Korea. Dan salah satunya adalah honorific. Kalau dipikir-pikir, kita bisa memahaminya. Salah satu warisan turun-temurun dari leluhur orang Korea adalah sikap para leluhur yang mementingkan tata krama. Sehingga honorific dalam bahasa Korea mengalami banyak perkembangan. Ada yang mengalami perubahan kata secara total. Ada yang mendapatkan imbuhan. Honorific bahasa Korea benar-benar rumit. Frasa bab deseyo ini bukanlah honorific dalam bahasa Korea. Setidaknya harus menggunakan frasa jinji deseyo. Kalau menggunakan frasa bab deseyo, sepertinya diucapkan oleh orang yang tidak terdidik. Apabila mengatakan jinji deseyo kepada raja, Anda bisa mati. Ada tata krama yang lain. Bahasanya pun berbeda. Ada bahasa yang hanya diperuntukkan bagi raja. Karena peninggalan dari leluhur kita, ketika orang tua kita meninggal dunia, kita bingung dengan cara memakai pakaian kita. Kita bingung dengan sajian yang harus diletakkan di batu nisan. Banyak sekali diskusi mengenai hal itu. Ada orang-orang yang merasa hal itu tidak berguna dan tidak melakukannya lagi. Para ahli juga ada yang duduk untuk berdiskusi tentang sesuatu hal. Dan ada orang-orang yang merasa bahwa mereka buang-buang waktu saja. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ada makna di dalamnya. Saat para leluhur mengatur pakaian, intinya bukan pada pakaiannya. Ini berbicara tentang tata krama. Bukankah demikian juga dengan Tuhan? Ketika kita beribadah di hadapan Tuhan yang Maha Besar, sikap seperti apakah yang kita bawa? Apabila Anda mengabaikan hal ini, berarti bukan sikap yang benar. Saudara sekalian, saya ingin merangkum mengenai bahasa Korea ini demikian. Meskipun bahasa Korea termasuk bahasa yang sulit dipelajari, tapi saudara sangat fasih kan? Bagaimana kita bisa sedemikian lancar berbahasa Korea? Di rumah orang tua, kita tidak hanya sekedar makan saja, kita juga makan bahasa. Di sekolah juga kita mempelajarinya, sehingga saat ini kita bisa menggunakannya dengan lancar. Saudara, Anda bisa mengambil sebutir kacang dengan menggunakan sumpit. Saudara, Tuhanlah yang mengajarkan kita. Ada dua komunitas penting yang mengajar kita. Komunitas iman yang disebut keluarga, dan komunitas gereja lokal. Kedua hal ini sangat penting. Mana yang lebih penting? Jangan bertanya demikian, keduanya sama pentingnya. Karena itulah orang tua harus membangun keluarga yang bisa mewariskan iman kepada anak-anaknya. Terlepas dari besar kecilnya gedung yang dimiliki, atau sibuk tidaknya kegiatan di dalamnya, gereja kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusatnya, dan menjadikan tempat bertumbuh bagi pekerja Allah. Memberikan contoh yang baik, dan di dalamnya kita bisa belajar mengenai Tuhan Yesus. Saya berharap kita menjadi pekerja Allah di sisa hidup kita, dan kita bisa menikmati janji Allah, serta menjalani hidup yang diberkati, sembari menutup pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya, selama 1 atau 2 jam saya ingin berbagi mengenai karakter Kristus, yang membuat Anda bisa menjadi pekerja Allah yang baik. Sampai bertemu minggu depan, terima kasih.